Selamat pagi Ibu, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beriana Simanjuntak, yaitu mahasiswa dari Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, di mana pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit PJK, di mana saudara dari Ibu, yaitu Mbaknya, mengalami penyakit PJK. Sebelumnya ini boleh dilihat leafletnya Ibu, boleh sambil dibaca-baca sembari saya menjelaskan. Nah, sebelumnya saya mau tanya Ibu, Mbaknya ini sudah berapa lama mengalami penyakit PJK? Kurang lebih 2 tahun. Berapa? 2 tahun. 2 tahun. Baik Ibu, saya di sini akan memberikan tentang pemaparan materi mengenai penyakit PJK. Boleh sambil dibaca ya Ibu. Nah, sembari Mbaknya juga mendengar. Jadi penyakit PJK itu merupakan penyakit jantung koroner, yang dimana jantung ini, penyakit ini disebabkan karena adanya penumpukan lemak atau plak pada dinding arteri koroner, dimana karena terjadinya pengumpulan lemak atau penumpukan plak tadi, sehingga mengalami penyumbatan ya di aliran darah ke otot jantung berkurang, sehingga jantung itu tidak memompa dengan baik, jadi mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik, jadi mengalami gangguan sehingga bisa menyebabkan terjadinya penyakit pada jantung koroner tadi. Nah, untuk tanda dan gejalanya, biasanya kalau jantung koroner ini mengalami tanda gejala seperti nyeri di dadanya saat dia ingin bernapas, itu mengalami sakit, nyeri, kemudian pusing, terus sesak napas, mual, kemudian mudah lelah, keringat dingin. Nah, biasanya kalau Mbaknya apa yang dirasakan? Sakit dada. Sering sakit. Untuk faktor resikonya, biasanya kalau penyakit PJK ini banyak berdampak faktor-faktor seperti kolesterol tinggi, hipertensi, kemudian karena jarang olahraga, karena usia lanjut juga bisa menyebabkan PJK, kemudian karena merokok, atau bisa karena terkena asap rokok, kemudian obesitas, jenis kelamin juga bisa mempengaruhi, stres juga bisa, kemudian pola makan yang kurang sehat juga bisa menyebabkan terjadinya PJK. Nah, untuk perawatannya, jadi di sini Ibu, saya penyuluhan sembari memberitahu bagaimana cara perawatan ketika saudaranya sedang mengalami penyakit PJK atau penyakit jantung koroner. Nah, jadi untuk kita sebagai keluarga bisa merawatnya dengan mengelola kontrol stresnya, kemudian kontrol tekanan darahnya minimal sehari itu 2 kali lah. Kemudian olahraganya sesuai dengan kemampuan fisik ya. Kemudian diet rendah kolesterol, kemudian tidak merokok atau menghindari orang-orang yang merokok di sekitar kita. Kemudian membatasi konsumsi garam, kemudian makanan yang sehat, teratur ya. Kemudian untuk pencegahannya, nah biasanya kalau untuk orang yang sudah mengalami PJK ini kan biasanya diberikan obat-obatan dari dokter, mana terapi farmakologinya, yaitu pemberian obat untuk meredakan nyeri dadanya biasanya, kemudian melebarkan pembuluh darah jantung dan menenangkan detak jantung agar kerja jantungnya menjadi lebih ringan. Nah, kalau untuk terapi non farmakologinya, biasanya kita bisa melakukan dengan merubah gaya hidup, dengan berhenti merokok atau menjauh tadi ya, kemudian mengurangi berat badan ketika berat badannya sudah berlebih, kemudian olahraga yang rutin, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, untuk komplikasinya ya Bu, biasanya kalau penyakit PJK ini juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain ketika penyakit jantung ini sudah sangat kronis, bisa menyebabkan aritmia, kemudian
gagal jantung komestif, kemudian shock ya, kemudian disfungsi otot papilaris, kemudian perikardium, emboli paru, dan kematian mendadak bahkan bisa menyebabkan kematian kalau sudah mengalami PJK yang kronis atau sudah di puncak sekali. Nah, bagaimana Ibu dan Mbaknya setelah saya memberikan materi atau pemaparan tentang penyakit PJK ini, apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, Ibu sebagai keluarga kan yang akan merawat Mbaknya, jadi Ibu sudah mengerti mengenai penyakit PJK ini. Boleh dijelaskan ulang apa itu penyakit PJK? Penyakit PJK itu penyakit jantung yang terjadi karena penumpukan lemak atau plak. Baik, Ibu mengerti ya. Terus saya mau tanya juga untuk pencegahannya atau perawatannya saja, bagaimana cara kita merawat Mbaknya yang penyakit? Ada yang merubah pola hidup, terus olahraga rutin, hindari orang yang merokok, terus mengurangi berat badan, terus mengonsumsi makanan yang sehat. Jadi Ibu sudah mengerti ya dan paham tentang penyakit yang sedang dialami Mbaknya. Jadi kita sebagai keluarga kita membantu merawat dan mencegah atau mengurangi penyakit yang sedang dialaminya dengan berbagai cara tadi. Jadi semoga penjelasan yang saya berikan itu dapat dimengerti oleh Ibu dan Mbaknya yang sedang sakit. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu. Jadi kalau ada kata yang salah saya mohon maaf dan terima kasih ya Ibu. Selamat pagi. Banget. She's sweet but a psycho.